Merah, semua serba merah. Itulah warna baju-baju koleksi Tina Tun. Tak heran karena baju-baju ini adalah baju tradisional Cina yang dominan dengan warna merah. Tak berlebihan kalau Tina Tun mendapat julukan kolektor cilik. Seperti kolektor kebanyakan, Tina juga harus berburu barang-barang ini sampai ke luar negeri, terutama negeri tirai bambu, Cina. Oh, yang itu tuh, itu di Shanghai. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, seperti biasa ada kuis berhadiah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Hadiah dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Kahitna identik dengan lagu-lagu cinta. Tak takutkah mereka terjebak pada tema yang itu-itu saja? Tina Tun punya koleksi batu-batu alam yang bersinar-sinar ketika dicelupkan ke dalam air. Inul Daratista pulang kampung sembari napak tilas ke tempat-tempat di mana Inul memulai karir sebagai penyanyi bar. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari rela melepas job demi menghadiri wisuda putri sulungnya yang tamat dari taman kanak-kanak. Ratna Listi ruatan rumah barunya yang cukup mewah. Pemirsa, ARH Global Radio dengan bangga mempersembahkan The Launching of American Top 40. American Top 40 adalah sebuah acara tanggal lagu di radio yang menjadi patokan musik anak-anak muda sejak dulu. Pada acara launching tersebut tampil pula band pengusung lagu-lagu cinta Kahitna. Dan apakah lagu-lagu Kahitna masih membius anak-anak muda masa kini? Kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Booming radio memang sudah lewat, namun untuk acara tertentu seperti musik, radio tetap sangat efektif sebagai media promosi. Kemarin ARH Global Radio mempersembahkan launching acara American Top 40, sebuah acara tanggal lagu di radio yang jadi patokan musik anak muda sedunia. American Top 40 disiarkan serentak di hampir 500 radio sedunia. ARH Global Radio mendapatkan kesempatan untuk menyiarkan acara ini setiap hari Jumat pukul 16 sampai pukul 20. Band Kahitna adalah satu penampil di acara launching yang diselenggarakan di Atrium Cilandak Town Square ini. Bicara tentang Kahitna, Anda pasti terkesima dengan lagu-lagu mereka yang mengusung tema cinta. Kahitna kan terkenalnya lagu-lagu cintanya ya gitu, dan memang kita temanya sih spesifik, ada yang tentang tunangan, ada yang tentang diduain, mendua, ada yang nggak bisa mendua. Jadi kadang-kadang kita disamperin orang-orang yang, aduh Mario atau aduh Kak Hedi, lagu ini tuh lagu aku banget gitu, atau lagu misalnya Cinta Sendiri tuh aku banget gitu. Banyak banget yang ternyata orang yang merasakan kaitan yang dalam dengan lagu-lagu kita gitu. Kalau mau lebih spesifik, lagu-lagu cinta yang diusung Kahitna tak jauh dari Patah Hati, Ditolak Cintanya, atau Dua Insan yang Menemukan Cinta Sejati. Kenapa penikmat musik populer gemar dengan lagu-lagu semacam itu? Barangkali karena semua orang pernah mengalaminya. Kenapa orang suka sama lagu cinta? Karena cinta itu memang terjadi dalam keseharian kita, dan tema cinta yang sering kita usung, yang sering kita bawain memang kejadian nyata yang memang ada terjadi di sekitar kita semua, yang tentang perselingkuhan, tentang cinta segitiga. Walaupun misalnya dia nggak mengalami, tapi perselingkuhan juga itu banyak orang dengerin gitu ya. Terus yang nyatain cinta jadian malah nggak begitu gitu. Tapi kalau dibohongin gitu, itu banyak tema-tema kayak gitu. Kenapa nggak? Kita juga nggak ngerti, malah orang banyak suka gitu. Kahitna dan lagu cinta akhirnya seperti dua sisi mata uang saja. Tidakkah Kahitna khawatir akan terjebak pada tema lagu cinta saja? Atau justru mereka sekarang sudah terjebak pada tema cinta yang itu-itu saja? Bukan kejebak image, tapi udah menjadi satu image yang kita sendiri, yang ya udah deh, kita memang musuh lagu-lagu cinta yang temanya tidak hanya melulu untuk cewek dan cowok yang berdua aja nih. Padahal yang tadi kata Mario, ada yang
kejadiannya diputusin atau nggak bisa tunangan, mau pacaran mau tunangan nggak bisa, beda agama. Orang kan sering kalau kita lagi promo di radio dan sebagainya, kalau interview, kenapa sih kayaknya khusus lagu-lagu cinta yang mellow? Padahal kan kita punya juga stok lagu yang kita bangun negeri atau enggak yang Bumi Indonesia, Lajengan. Itu ya itu hits juga, populer juga, cuman tidak sepopuler lagu-lagu cinta yang lain, Kak. Kalau mau mendengarkan lagu cinta, dengarkanlah lagu Kahitna. Itulah yang terjadi kini. Tak ada yang salah memang, karena setiap grup punya identitas masing-masing. Lepas dari itu, Kahitna kini sedang siap memanjakan penggemarnya dengan album baru. Tentu saja tetap bertemakan cinta. Untuk promosi, Kahitna tetap membidik radio sebagai alat yang paling efektif untuk promosi album. Kalau misalnya yang paling efektif banget tuh dari radio. Karena radio itu kita ngedengerin gitu ya. Tapi di situ biasanya kita udah ada keinginan untuk membeli yang ngefans gitu. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu, begitu mereka lihat klip bagus, mereka biasanya langsung membeli. Tapi awalnya mereka tertarik itu dari radio. Kita insya Allah akan ada promotor, itu yang pasti, promotor ke beberapa kota di Indonesia. Kemudian mudah-mudahan bisa terlaksana tahun ini kita bikin konser tunggal ya. Pemirsa, penyanyi cilik yang beranjak remaja Tina Tun ternyata punya koleksi yang rada-rada serem seputar batu alam. Selain itu, Tina juga punya koleksi lain berupa baju tradisional Cina. Sementara itu, Inul Daratista baru saja pulang kampung ke Surabaya. Selain melepas kangen dengan keluarganya, Inul juga melakukan napaktilas ke tempat-tempat di mana dulu dia mulai karir sebagai seorang penyanyi. Dan apakah Inul mau balik kampung selamanya? Kita lihat saja jawaban yang berikut ini, tentu saja setelah kita lihat koleksi Tina Tun yang terlebih dahulu. Merah, semua serba merah. Itulah warna baju-baju koleksi Tina Tun. Tak heran karena baju-baju ini adalah baju tradisional Cina yang dominan dengan warna merah. Tak berlebihan kalau Tina Tun mendapat julukan kolektor cilik. Seperti kolektor kebanyakan, Tina juga harus berburu barang-barang ini sampai ke luar negeri, terutama negeri tirai bambu, Cina. Oh, yang itu tuh, itu di Shanghai belinya. Terus yang ini nih, ini Tina udah cari dari waktu aku umur 5 tahun sampai umur 10 tahun, sampai 10 tahun. Itu Tina belinya dari Willim, dan di situ itu ini sebenarnya bukan for sale gitu. Jadi itu sebenarnya pas datang barangnya itu katanya baru. Nah, Tina foto pakai baju ini. Terus kata Oma, udah daripada susah nyarinya lagi, mendingan beliin aja. Suka warnanya yang ngejreng gitu. Dan kalau kebetulan kalau Imlek itu harus pakai baju Chinese kan, yang apa? Harus pakai baju Cheongsam ya namanya ya, karena biar cerah gitu. Ini kan bajunya ribet ya, jadi juga panas gitu lah. Jadi jarang lah kalau pakai ini, cuman kalau lagi itu aja. Dan ini cuman kalau Imlek pun kalau lagi show aja sama lagi terima angpau. Kalau enggak juga pakainya ya yang buat makan malam kayak gitu-gitu, cuma pakai baju merah biasa aja. Alasan Tina memang terkesan sederhana, namun di balik itu tersembunyi sebuah nilai kesejarahan. Bagaimanapun dalam darah Tina mengalir darah dan kultur Cina. Baju-baju ini setidaknya bisa menyambung sejarah Tina dengan leluhurnya. Ada historicalnya juga sih. Dulu itu kan pas waktu zaman kerajaan itu putri-putrinya itu pada pakai itu kan. Kalau Cheongsam itu kan yang zaman sekarang itu ya udah agak modern ya. Tapi Cheongsam itu dulunya sebenarnya buat cowok gitu ya. Cuman sekarang gara-gara di modal-modal jadi buat cewek juga. Cuman kalau yang kayak begini-begini itu dari alisan tepun yang itu sendiri yang, dan itu benar-benar apa ya, dari putri-putri raja. Koleksi Tina ternyata bukan hanya baju-baju tradisional Cina ini. Tina punya beberapa koleksi batu alam ajaib. Dikatakan ajaib karena batu-batu ini jika dicelupkan ke dalam air langsung mengeluarkan cahaya. Koleksi yang cukup angker untuk anak seusia Tina Tun. Ini batu alam sebenarnya. Ini juga dari Om. Ini susah sekali nyarinya gitu. Dan ini batu bisa kelap-kelip kalau ada airnya. Katanya sih dia nemu terus tiba-tiba langsung aja taruh air, terus tiba-tiba bisa nyala. Kadang-kadang kan disikat gitu ya. Itu tiba-tiba bisa nyala gitu. Ada banyak cara untuk menyambung tali sejarah. Tina Tun melakukannya dengan koleksi baju-baju leluhurnya.
Sementara Inul Daratista melakukannya dengan pulang kampung. Tidak sekedar pulang ke rumahnya di Pasuruan, Inul juga melakukan napak tilas ke tempat di mana Inul pertama kali berkarir sebagai penyanyi. Iya, pemirsa, kalau Anda pengen tahu bukti dan kenyataan